semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membuat video tutorial bagaimana budidaya cacing tanah yang ramah lingkungan dengan menggunakan limbah peternakan sebagai media budidayanya. Ikutin terus ya. Teman-teman tahu nggak cacing tanah itu apa? Nah, cacing tanah ini khususnya jenis Eisenia fetida merupakan cacing merah yang memiliki banyak manfaat. Selain digunakan sebagai pakan ternak, digunakan juga sebagai bahan baku kosmetik. Cacing tanah juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena ia mampu menghasilkan casing. Nah, teman-teman tahu nggak casing itu apa? Nah, casing ini merupakan pupuk yang memiliki atau kaya akan unsur hara. Mengapa limbah peternakan? Limbah peternakan seperti kotoran sapi, kambing, atau ayam seringkali menjadi masalah bagi lingkungan jika tidak terkelola dengan baik. Namun, limbah peternakan juga sangat berpotensi sebagai media ataupun pakan bagi cacing tanah karena kandungan bahan organiknya tinggi. Dengan memanfaatkan limbah peternakan sebagai media cacing tanah, kita juga dapat mengurangi limbah peternakan dan menjaga kelestarian lingkungan. Manfaat ganda dengan budidaya cacing tanah menggunakan limbah peternakan, kita mendapatkan manfaat ganda. Yang pertama, mengurangi limbah pencemaran lingkungan. Yang kedua, menghasilkan produk bernilai ekonomis yaitu cacing dan casing. Yang ketiga, mendukung pertanian organik yang berkelanjutan. Pakan dan panen. Perawatan cacing itu cukup mudah. Yang pertama itu jaga kelembapan media, yang kedua itu tambahkan pakan organik, dan yang ketiga itu hindari paparan sinar matahari secara langsung. Pemanenan cacing tanah itu 1,5 hingga 2 bulan, dan cacingnya itu bisa dijual dan digunakan untuk sebagai pakan. Sementara hasil kotorannya itu bisa digunakan sebagai pupuk organik. Ada limbah rumah tangga sebagai pakan, limbah peternakan yang sudah mulai menghitam sebagai media, dan ada bibit cacing tanah. Kemudian ada wadah sebagai tempat media, dan inilah bahan-bahan dan alat yang digunakan sebagai budidaya cacing tanah. Pertama, memasukkan kotoran hewan pada tempat media setengah bagian. Setengah bagian ini akan memberikan ruang kepada cacing tanahnya untuk mendapatkan sirkulasi udara. Kemudian memasukkan cacing tanah, bibitnya ke dalam media. Lalu nanti kita akan menambahkan kembali kotoran hewan untuk menutupi cacing. Kita tidak perlu memadatkannya karena kita akan membuat sirkulasi udara dan tidak membuat cacing tertekan. Dan untuk pakannya, kita bisa menggunakan limbah rumah tangga ataupun limbah agroindustri sebagai pakan dan berpotensi sebagai sumber nutrisi bagi si cacing tanah tersebut. Kita tutup kembali dengan kotoran ternaknya agar si cacing bisa makan, dan kemudian kita dalam penyimpanannya jangan sampai terkena paparan sinar matahari secara langsung. Kemudian kita harus menjaga kelembabannya dengan menyipratkan air secukupnya agar media terlihat masih lembab dan nyaman bagi cacing untuk berkembang biak. Dan kemudian kita akan simpan di tempat yang aman. Untuk tutupnya kita menggunakan tutup yang berlubang ataupun bisa menggunakan karung ataupun benda lainnya yang bisa digunakan sebagai tutup. Kemudian kita akan menyimpannya di tempat yang tidak terpapar secara langsung dengan sinar matahari untuk meminimalisir kekeringan dan menjaga kelembapan dari media. Itulah tadi video tutorial bagaimana cara budidaya cacing tanah yang ramah lingkungan dengan menggunakan limbah peternakan sebagai media budidayanya. Oke teman-teman, jadi yang bisa kita ambil dari video tutorial ini, kita harus menggunakan limbah peternakan dengan baik supaya kita tidak merugikan lingkungan dan merugikan sesama. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak dan menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.